Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sesuatu akan bernilai apabila dipergunakan sesuai peruntukannya. Dalam bahasa Bugis dikatakan makeang kei sedie sewa-sewa nareko ripake gunai situru ake gunana. Walaki contoh, makeang kei songkoe nareko ia he songkoe ri ulue ri pasang nasaba ia metoro gunana. Nekia makalalengi songkoe nareko engka tau tudang naku utu nanataro ia rosongkona. Aga sabakna mempergunakan sesuatu tidak sesuai peruntukannya. Contoh lain, cangkul ia rega bingkung. Makeang kei bingkunge. Nareko ia ro bingkunge ipake mak bingkung. Nasaba ia metto gunana. Tapi nareko engka bingkung. Narapi ni wetuna ak galunge, narapi ni wetuna ak darekenge. Na ternyata de nengka naripake ia ro bingkunge, wet di jaji mompo iwire kadai makeda bingku bawa miaro. Cangkul nanti bernilai apabila digunakan mencangkul, karena memang itulah fungsi dan kegunaannya. Maka dengan demikian, bila kita ingin menjadikan diri dan hidup kita ini bernilai, maka gunakanlah tubuh dan diri kita sesuai peruntukannya. Pertanyaan, apa memang peruntukan daripada tubuh dan diri ini? Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Maka itu berarti bila kita ingin menjadikan hidup kita bernilai, maka gunakanlah tubuh kita, gunakanlah diri kita menyembah dan beribadah kepada Allah. Tapakke gunai tubuh ta maka siwian nan niama sompa rifong Allah Ta'ala. Nareko engka tahu sehat tubuhna maka sipak kalenna nekia makutu mas sempajang makutu makamalat nania makasiwiang ya ketorengi mompo amai were kadai maka datau bawa miaro. Sehingga dengan demikian semakin kita menggunakan tubuh kita beribadah kepada Allah, maka semakin bernilai tubuh dan hidup kita. Karenanya inilah bulan suci Ramadan. Saatnya kita memperbanyak amal kebaikan, kita memperbanyak pendekatan diri kepada Allah, kita memperbanyak ibadah kepada Allah, agar hidup dan kehidupan kita semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja agama menyuruh kita untuk semangat beragama. Agama menyuruh kita untuk semangat beramal, menyuruh kita untuk semangat beribadah. Tapi lebih daripada itu, agama mengingatkan kita agar cerdas dalam beribadah. Mengapa demikian? Karena bisa jadi ada orang semangat beramal, namun ternyata dalam tanda kutip kurang cerdas dalam beramal. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang terbanyak amalnya, tapi Allah mengatakan ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Sebab andai kata Allah mengatakan siapa yang terbanyak amalnya, maka kita cukup semangat memperbanyak amal. Tapi ternyata Allah mengatakan siapa yang terbaik amalnya, maka itu memberi isyarat tidak cukup sebatas modal semangat, tapi perlu ada kecerdasan dalam beribadah dan beramal. Salah satu ciri-cirinya orang yang cerdas dalam beramal adalah berusaha memaksimalkan ibadahnya di waktu-waktu yang mulia. Mengapa demikian? Semua ibadah itu baik, semua amal itu baik, tetapi amal ibadah
akan bertambah nilainya apabila dilaksanakan di waktu yang mulia. Sebagai contoh, mengaji di luar Ramadan dan mengaji di dalam Ramadan sama-sama baca Quran, tapi insya Allah berbeda nilainya. Mengapa? Karena perbedaan kemuliaan waktu. Mulia mengaji di luar Ramadan, tetapi tidak mengalahkan kemuliaan baca Quran di dalam bulan suci Ramadan. Maka disinilah dibutuhkan kecerdasan dalam beramal, agar kita mampu memperbanyak amal kebaikan di waktu-waktu yang mulia. Contoh lain, surah Yasin itu mulia, tetapi semulia-mulianya surah Yasin, bukan surah Yasin yang mulia dibaca setelah kita memberi salam dari salat. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bukan surah Yasin yang mulia langsung dibaca, tetapi yang mulia adalah Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, atau Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Artinya apa? Setelah salat yang perlu diperbanyak adalah zikir-zikir setelah salat, bukan surah Yasin. Mengapa? Karena memang bukan waktunya surah Yasin. Maka dengan demikian, bulan Ramadan, saya yakin kita punya semangat untuk memperbanyak baca Quran. Kita semangat untuk mengkhatamkan Quran. Tapi mohon maaf, apabila kita pergi ke masjid melaksanakan salat tarawih atau melaksanakan salat subuh misalnya, lalu ada ceramah tarawih, ada ceramah subuh, mohon maaf, ketika ceramah sudah disampaikan, jangan malah kita sibuk memperbanyak baca Quran. Karena ketika ceramah dikumandangkan, waktu itu bukan waktunya baca Quran, tapi waktu itu adalah waktunya al-istima', mendengarkan ceramah. Ketika ceramah dikumandangkan, bukan waktunya ibadah mulut, tapi waktu itu adalah waktunya ibadah telinga. Maka disinilah lagi-lagi dibutuhkan kecerdasan dalam beramal. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah kita, plus kita termasuk orang yang cerdas dalam beribadah, sehingga keberkahan bulan suci Ramadan semakin banyak terlimpah kepada kita semua. Saya kira demikian. Salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.